Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel podcast Tafsir Ilmi, tempat di mana iman dan ilmu pengetahuan ilmiah bertemu. Nah, bersama saya sendiri sebagai host dan narasumber, Lina Nurul Aini, ditemani oleh teman saya Deci Andini Rahmawanti. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu ayat Al-Quran melalui pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam ilmu tafsir ini dinamakan dengan tafsir ilmi atau tafsir sains. Nah, sebelum membahas penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189, kita perlu tahu nih apa itu tafsir dan sains. Tafsir sains ini mereka masing-masing katanya memiliki makna dan peran yang cukup luas, yang berbeda tentunya. Nah, tafsir ini didefinisikan sebagai suatu penjelasan atau interpretasi dari teks agama, terutama Al-Quran. Tujuan dari adanya ilmu tafsir ini adalah untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, sedangkan ilmu sains sendiri itu adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan modern yang sistematis, yang dimana dalamnya membahas tentang alam semesta, tentunya melalui observasi, eksperimen, dan juga analisis data. Tujuan dari ilmu sains ini adalah untuk mencari kebenaran dan memahami hukum-hukum alam. Nah, kemudian kita gabungkan pengertian dua kata ini, tafsir dan sains atau tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmiah atau tafsir al-ilmi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan scientific studies oleh Muhammad Husain Al-Dhahabi, didefinisikan sebagai pemahaman tentang aspek-aspek ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam artian tafsir sains ini adalah salah satu metode penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmiah atau corak ilmiah. Nah, corak penafsiran ini sudah ada sejak zaman dinasti Abbasiyah, yaitu sekitar tahun 853 Masehi, dan juga masih berkembang hingga saat ini. Nah, negara kita, negara Indonesia, ternyata punya kitab tafsir ilmi tersendiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Nah, kitab tafsir ilmi Kemenag ini dia sudah berbentuk tematik, dalam artian sudah dikelompokkan ayat mana saja, misalnya yang membahas tentang benda-benda langit, misalnya ayat mana saja yang membahas tentang keajaiban air, atau membahas tentang fenomena-fenomena alam, atau membahas tentang gunung misalnya. Pokoknya kitab tafsir ilmi dari Kemenag ini dia sudah dikelompokkan berdasarkan penjelasan atau temanya masing-masing, seperti itu, Mbak. Nah, kemudian dalam Al-Baqarah 189 ada kata yang menarik untuk dibahas. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ahillah itu apa sih? Ahillah itu hilal atau bulan sabit. Nah, kita tahu bahwasanya Allah ini menciptakan segala sesuatu ini pasti ada manfaatnya, tak terkecuali salah satu benda langit yang bisa kita temui malam hari, yaitu bulan. Nah, sebelum kita bahas tentang penafsiran ilmiah, tafsiran beberapa mufassir yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan terkait Al-Baqarah 189, kita akan bahas dulu nih bulan dari segi astronomisnya. Yang pertama, kita perlu tahu bulan itu sebenarnya apa sih? Dia tuh apakah cuma sekedar benda langit yang menghiasi di malam hari sebagai temannya bintang, atau dia punya peran tersendiri? Dalam ayat tersebut peran bulan itu ada tiga. Yang pertama itu sebagai satelit bumi, yang kedua itu ada sebagai pasang surut air laut, dan yang terakhir itu sebagai penentu waktu. Jadi peran bulan ini salah satunya, sebenarnya banyak mungkin ya Pak, tapi kita ambil yang besarnya saja yang bisa kita temui lah. Itu yang pertama, kita tahu dia sebagai satelit bumi. Yang kedua, ternyata bulan ini berpengaruh terhadap
pasang surut air laut. pasang surutnya air laut. Kemudian yang ketiga kita bahas nih di tema ini, yaitu bulan sebagai penentu waktu, seperti itu. Nah, bulan itu kan awalnya maksudnya dia dalam bentuk yang tidak tetap gitu. Misalnya nih malam ini, beberapa malam berikutnya kita temui bulan bentuknya bulan purnama ya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian kok jadi bulan cembung, terus jadi bulan sabit, terus dia balik lagi ke bentuk awalnya, bentuk purnama misalnya gitu. Sebenarnya bulan ini dia memiliki fase atau gimana? Jadi sebenarnya bulan itu ada beberapa fase. Yang pertama itu ada fase bulan baru atau disebut dengan new moon. Pada fase ini terjadi ketika bulan, matahari, dan bumi itu terletak pada satu garis astronomi, sehingga terdapat sisi bulan yang terkena cahaya matahari itu menghadap ke bumi. Nah, hal itu berdampak sehingga bulan tidak terlihat dari bumi. Pada fase bulan itu masih kayak terlihat seperti benang gitu loh Mbak, enggak Kecil kelihatan banget ya. Nah, yang kedua itu ada fase kuartal pertama. Nah, pada fase ini merupakan salah satu tahap siklus yang terjadi sekitar 7 hari setelah fase bulan baru. Pada fase pertama ini posisi bulan itu cukup jauh dari bumi dan matahari. Nah, yang ketiga itu pada fase bulan yang sempurna atau purnama. Fase purnama ini merupakan fenomena alam yang terjadi ketika bulan berada di posisi berlawanan dengan matahari. Nah, sehingga seluruh permukaannya itu menghadap ke bumi, yang diterangi dengan sepenuhnya oleh sinar matahari. Pada fase bulan purnama ini terlihat bulat sehingga sempurna, seperti apa ya? Ya, sempurna, bulat sempurna gitu ya berarti. Yang terlihat dari bumi. Nah, yang terakhir ini ada fase seperempat akhir, di mana periode fase ini cukup jauh dari matahari, mencakup 7 atau 8 hari terakhir pada bulan tersebut. Posisi ini sebanding berbalik dengan kuartal pertama. Berarti bulan ini memiliki 4 fase. Yang pertama itu ada new moon, terus first quarter, full moon, dan juga last quarter. Ada 4 ya. Berarti bulan itu dia berbentuk bentuknya berubah-ubah bukan karena kemauannya sendiri ya, tapi karena sudah ada fase-fase tertentu yang membuat dia bisa berubah-ubah bentuk. Nah, kemudian nih, kita kan kalau lihat bulan dari misalnya dari depan rumah gitu ya, kelihatan kalau dari atas bulan kok kayak kecil gitu. Itu sebenarnya katanya ukuran bulan itu emang aslinya lebih kecil dari bumi atau karena emang jaraknya aja yang jauh? Ukuran bulan itu 80 kali lebih kecil dari bumi. Nah, jarak bulan dari bumi itu sekitar 384.400 km, dan cahaya bulan mencapai bumi dalam waktu 1 detik lebih sedikit. Nah, permukaan bulan itu dilapisi dengan materi seperti pasir. Lapisan ini membuat bulan tampak menjadi berkilau. Selain itu, permukaan bulan juga terdapat banyak lubang kecil, dan yang besar itu dinamakan dengan kawah. Jika kita memantau dari permukaan bulan dengan teleskop, nah maka akan terlihat lebih dari 3.000 krater yang berdiameter 1 km. Nah, terbentuknya kawah ini karena bulan bertabrak dengan asteroid,
meteorit atau komet. Nah, hal itu karena bulan tidak memiliki atmosfer sehingga bisa bertabrak dengan benda-benda langit tersebut. Kemudian kita tahu ya, bulan dan matahari ini bersinar. Saya pernah dengar bahwasanya bulan itu dia tidak mempunyai cahaya sendiri. Nah, sedangkan matahari dia punya cahaya sendiri, dan bintang juga dia punya cahaya sendiri. Jadi sebenarnya cahaya yang dimiliki bulan yang bisa kita lihat malam hari ini benar-benar pure cahaya dia sendiri, atau dia memancarkan cahaya dari misalnya benda langit lain gitu, matahari atau bintang itu, atau gimana Mbak? Sebenarnya bulan itu memancarkan cahayanya yang bersumber dari matahari ke bumi. Nah, bulan juga merupakan satu-satunya satelit yang mengelilingi bumi selama 27 hari, 7 jam, 43 menit, dan 11,5 detik. Nah, pada saat yang sama bulan juga berputar pada porosnya sehingga permukaan terlihat dari bumi selalu pada sisi yang sama besar sebesar 59% dari permukaannya. Bulan berbentuk bulat seperti bumi yang memiliki diameter 3.476 km dan memiliki volume 1/80 kali volume bumi. Oke, kita udah kenalan nih tentang cahaya bulan gimana, terus fase-fasenya, terus peran bulan apa aja. Kemudian kita akan bahas masuk ke pembahasan ini, yaitu penafsiran tafsir sains atau penafsiran ilmiah tentang Al-Baqarah ayat 189. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Nah, kemudian kita tahu ya bahwasanya sebagian besar ayat Al-Quran ini dia pasti mempunyai sabab-musabab mengapa ayat tersebut diturunkan, atau bisa kita sebut dengan asbab nuzul. Nah, sebenarnya Al-Baqarah ayat 189 ini dia punya asbab nuzul atau enggak ya? Dan kalau ada sebutkan ya ceritanya gimana gitu asbab nuzul dari ayat tersebut. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul pada surat Al-Baqarah ayat 189. Nah, yaitu dari riwayat Ibnu Abi Hatim, yaitu untuk apakah bulan itu diciptakan dengan bentuk yang demikian kecil, makin besar, dan kemudian kembali mengecil kembali. Nah, maka turunlah ayat tersebut. Nah, yang riwayat kedua dari Ibnu Abi Hatim itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sebab bulan itu kelihatan mula-mula kecil, kemudian bertambah besar seperti sampai rata dan bundar, dan selanjutnya berkurang dan semakin berkurang kembali mengecil kembali seperti semula, dan bulan ini tidak bentuknya tetap, tidak bentuk tetap. Nah, mengenai versi dua hal ini, riwayat ini menurut mereka mengisyaratkan pertanyaan tentang hubungan atau hikmah dari keadaan bulan sabit. Nah, jadi seperti itu asbabun nuzulnya. Di awal kita tahu bahwasanya bulan bisa berubah bentuk karena dia memiliki fase-fase tertentu.
ternyata kita lihat dari sisi ayat Al-Qur'annya, ternyata bulan bisa berubah bentuk ini karena sebagai penentu waktu berarti ya, seperti tema kita dalam podcast kali ini yaitu peran bulan. Kita belum menyebutkan yang akan kita bahas dalam kali ini. Jadi dalam podcast ini kita akan membahas salah satu tema bulan, salah satu peran bulan, yaitu tentang bulan sebagai penentu waktu bagi ibadah umat Islam. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya berubah-ubahnya bentuk bulan itu karena dia ada fase-fase tertentu. Nah, kita titik dari ilmu tafsirnya, ilmu Al-Qur'annya, ternyata asbabun nuzul dari ayat ini adalah karena dia itu sebagai penentu waktu. Berarti penentu waktu bagi ibadah umat Islam. Berarti umat Islam punya kalender sendiri ya Mbak? Iya. Yang dinamakan kalender Hijriah. Oh iya, dinamakan kalender Hijriah. Nah, kemudian kita akan bahas kita akan ambil salah satu penafsiran ilmiah dari Al-Baqarah 189 ini. Yang pertama, kita akan mengambil penafsiran dari salah satu mufassir terbesar, penafsir terkenal, yaitu Imam Fakhrul Razi yang memiliki kitab tafsir Mafatihul Ghaib, yang dimana beliau ini memang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau juga salah satu ulama yang memiliki pengetahuan Al-Quran yang begitu luas. Jadi di samping beliau memiliki kemampuan memahami ayat-ayat Quran dari segi spiritualnya, beliau juga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi beliau mengkorelasikan ya ayat Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran ilmiah. Jadi terbitlah salah satu karya terbesarnya, yaitu kitab Mafatihul Ghaib. Nah, Imam Fakhrul Razi ayat ini, yaitu yas'alunaka 'anil ahillah, ini tidak menunjukkan sebuah bayan atau penjelasan di dalamnya, walaupun konteks kalimatnya adalah pertanyaan yas'alunaka. Nah, itu kan kalimat tanya ya, sa'ala yas'alu itu kalimat tanya. Tapi ini ayat ini atau kata ini mengandung suatu faedah dan hikmah di balik pertanyaan tersebut. Jadi meskipun bentuk kalimat tanya yang tentu memberikan jawaban yang ternyata sangat berguna, berfaedah gitu ya jawabannya, bisa kita gunakan untuk kalau yang itu tadi. Nah, sedangkan kata mawaqit itu adalah menunjukkan waktu yang tepat dengan makna lain, bahwasanya waktu tersebut merupakan sebuah perjanjian yang mana harus ditepati dan dijalankan. Dan juga ahillah atau hilal ini merupakan tempat-tempat peredaran waktunya bulan untuk menentukan waktunya haji. Dan jangan sampai terjadi pergantian waktu ini karena demi kepentingan umat bersama. Bapak Razi juga mengatakan 4 waktu, yaitu tahun, bulan, dan hari dan jam. Sedangkan tahun menurut dia adalah peredaran matahari. Nah, jadi Imam Fakhrul Razi menafsirkan dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib tentang ayat ini bahwasanya ya memang ahillah atau bulan itu dia sebagai mawaqitul linnas, sebagai petunjuk waktu. Mawaqitul linnas wal haji. Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang bahwasanya yang hilal itu selain sebagai penentu waktu awal akhir bulan puasa ya, ternyata dia juga memiliki peran hilal di bulan Syawal itu memiliki peran untuk menentukan waktu untuk ibadah haji seperti itu. Nah, sebenarnya ayat Al-Baqarah 189 ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya yang dimana membahas tentang ayat puasa. Nah, ternyata dijelaskan lagi ditegaskan oleh Allah di ayat 189 ini bahwasanya ya bulan sabit itu atau ahillah atau bulan itu dia bukan hanya sebagai penentu waktu untuk awal akhir puasa Ramadan saja, tapi ternyata untuk mawaqitul linnas wal haji, untuk sebagai penentu kapan dilaksanakannya ibadah haji. Seperti itu. Kemudian
penafsiran lain kita ambil dari kitab tafsir Kemenag RI. Nah, keberadaan bulan ini bisa dijadikan sebagai pedoman menentukan waktu penanggalan pergerakannya ketika ia mengelilingi bumi dan mengelilingi bumi dan matahari. Ini tentunya memerlukan waktu-waktu tertentu dengan periode yang relatif tetap. Nah, fenomena demikian yaitu tentang fase-fase bulan atau pergerakan bulan ini dijadikan perhitungan waktu ini tentunya sesuai ya dengan ayat Al-Baqarah 189 ini. Nah, tafsir Al-Qamandak menjelaskan bahwasanya Al-Baqarah 189 ini menjelaskan tentang bagaimana waktu yang diperlukan manusia yang mana ini menjadi patokan untuk melaksanakan ibadah seperti ya puasa, terus ibadah haji, terus perayaan dua hari Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga ayat ini juga menjelaskan tentang perhitungan waktu yang mana tentunya dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka. Nah, itu ayat ini juga berisi ajaran Allah kepada Rasulullah untuk menjawab pertanyaan umatnya. Nah, tadi kan disebutkan tadi bagian asbab nuzulnya ya. Ada salah satu seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa bulan ini dia tidak dalam bentuk yang tetap? Mula-mulanya terlihat seperti benang, terus kemudian setengah lingkaran, kemudian bundar penuh, terus kembali ke bentuk semula. Ternyata yaitu hikmahnya untuk menunjukkan bahwasanya bulan ini bukan hanya sebagai penghias malam, bukan hanya sebagai benda langit yang kosong, yang tidak punya peran gitu. Tapi Allah menjelaskan untuk bahwa itu linnas, untuk sebagai tunjuk waktu bagi manusia seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya perubahan bentuk bulan itu bukan tanpa makna. Di antara manfaatnya itu adalah untuk pedoman perhitungan waktu dan menjadi dasar penentuan waktu ibadah. Jadi kesimpulannya dari Al-Baqarah 189 ini menjelaskan salah satu benda langit, yaitu bulan sabit atau Ahillah. Ternyata selain sebagai penentu waktu, selain sebagai satelit, juga selain sebagai pengaruh, selain bulan berpengaruh terhadap persentuhan hari laut, ternyata bulan juga memiliki peran lain, yaitu sebagai penentu waktu untuk ibadah, terutama untuk umat Islam yang bisa kita sebut dengan kalender Hijriah. Nah, sebenarnya kalender Hijriah ini itu juga termasuk dengan sistem penanggalan yang sesuai dengan ilmu astronomi. Kenapa? Karena kalender Hijriah ini dinamakan dengan kalender atau dikelompokkan ke dalam astronomical calendar, karena kalender Hijriah didasarkan pada realitas astronomi yang terjadi, yang berbeda dengan kalender Masehi atau kalender Syamsiah yang hanya didasarkan pada numerik atau arithmetical calendar. Jadi ternyata kalender Hijriah ini yang termasuk ke dalam sistem penanggalan sistem penanggalan astronomi, karena dia sesuai dengan penggelapan bulan yang hanya 29,5 hari. Itulah kenapa kalender Hijriah ini dia tidak sampai ke 31 hari, melainkan hanya maksimal 30 ya. Karena itu sesuai yang disebutkan Rasulullah. Intinya Rasulullah mengatakan bahwasanya kalender Hijriah itu kalau nggak 29 pasti 20, nggak akan sampai 31. Terus ada sebenarnya dua metode untuk kita menentukan kalender Hijriah. Yang pertama itu ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Caranya adalah ketika posisi hilal itu sudah berada di derajat tertentu, misalnya 3 derajat ke atas dari itu, maka bisa disebut malam itu atau besoknya itu merupakan bisa disebut sebagai tanggal 1 bulan baru. Biasanya ru'yatul hilal ini dilakukan pada siang hari menjelang sore, sekitar ada duhur ke sore hari gitu. Kemudian yang kedua itu metode hisab, perhitungan, atau ini dilakukan ketika
si hilal ini tidak bisa kita temui atau tidak bisa kita lihat derajatnya, entah itu memang belum waktunya atau terhalang oleh cuaca, maka Rasulullah menganjurkan untuk istiqmal, penyempurnaan. Jadi digenapkan menjadi 30 hari. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, tafsir dan sains ini merupakan salah satu yang dua cabang ilmu yang ternyata saling berkaitan, bukan saling bertolak belakang ya. Karena sains ini sains ini membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan Al-Quran yang membutuhkan bukan Al-Quran yang membutuhkan teori-teori sains, bukan Al-Quran yang membutuhkan hasil observasi dari penelitian sains, tapi sains itu dilakukan penelitian ilmiah, dilakukan penelitian sains itu karena adanya ayat Al-Quran yang sudah menjelaskan terlebih dahulu. Nah, bedanya apa? Yaitu kalau penelitian ilmiah itu hasilnya kan bisa berubah-ubah, sedangkan Al-Quran itu mutlak kebenarannya. Nah, contohnya ini dalam satu Al-Baqarah 189 ini, ya, dimana terdapat selain ada makna spiritualnya, selain ada hikmah, ternyata dari segi astronominya ini sesuai dengan ilmu astronomi, yang mana pergerakan bulan itu hanya mencapai 29,5 hari. Berarti kalender Hijriah ini yang menjadi pedoman umat Islam ini merupakan suatu sistem penanggalan yang sesuai dengan syariat dan juga bisa dibuktikan dengan ilmu astronominya. Seperti itu Mbak. Itu teman-teman, jadi seperti itu kesimpulannya. Mudah-mudahan dalam video ini kita bisa mengambil manfaat bersama-sama. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam segi penyampaian materi ataupun pelafalan. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.